Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait aplikasi administrasi tata kelola dalam pendidikan yang mencakup 3 pembahasan. Yang pertama, administrasi tata kelola dalam pendidikan, kedua, kebijakan dalam pendidikan, dan yang ketiga, komponen dalam pendidikan. Baik, untuk poin pertama yaitu pengertian administrasi tata kelola pendidikan adalah proses kegiatan kerja di sekolah untuk membantu, melayani, memudahkan, atau mengatur semua kegiatan pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Poin yang kedua yaitu tujuan administrasi tata kelola. Pertama, memudahkan pekerjaan administrasi dalam bidang pendidikan, memudahkan proses pelaksanaannya. Kedua, meningkatkan moral dan semangat kesetiakawanan di antara individu yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan administrasi pada lembaga pendidikan. Tiga, meningkatkan produktivitas kerja para staf. Empat, meningkatkan kemampuan staf dan mempertinggi pengetahuan. 5. Mengadakan perubahan yang diinginkan dalam proses pendidikan dengan seluruh aspeknya dan mendorong peserta didik dalam mencapai pertumbuhan yang menyeluruh dan utuh. Terakhir, serta mempererat hubungan penyelenggaraan pendidikan dengan masyarakat lingkungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai standar kompetensi yang harus dimiliki oleh staf tata kelola atau staf tata usaha. Berdasarkan Permendiknas RI nomor 24 tahun 2008 bahwa staf tata kelola harus memiliki kompetensi, yakni kompetensi kepribadian yang meliputi memiliki integritas dan akhlak mulia, etos kerja, percaya diri, pengendalian diri, kedisiplinan, ketelitian, dan tanggung jawab, dan sebagainya. Kemudian kompetensi sosial yang meliputi kemampuan kerja dalam tim, pelayanan prima, kesadaran berorganisasi, berkomunikasi dengan efektif, dan sebagainya. Kemudian kompetensi teknis yang meliputi kemampuan melaksanakan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan sekolah dengan masyarakat, persuratan dan pengarsipan, dan sebagainya. Kemudian kompetensi manajerial, yakni kompetensi yang khusus bagi kepala staf tata laksana sekolah, yang meliputi kemampuan mendukung pengelolaan standar nasional pendidikan, menyusun program dan laporan kerja, mengorganisasikan staf, dan sebagainya. Selanjutnya kita beralih pada pembahasan yang kedua, yakni mengenai kebijakan dalam pendidikan. Nah, kata kebijakan itu adalah terjemahan dari kata polisi, yang mana dalam bahasa Inggris ini memiliki arti mengurus masalah atau kepentingan umum, sehingga penekanannya ini bertuju pada tindakan. Kata kebijakan ini apabila disandingkan dengan pendidikan maka memiliki arti yang sama dengan kebijakan pemerintah tapi dalam bidang pendidikan. Nah, kebijakan pendidikan ini merupakan kebijakan publik yang mana mengatur khusus berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi, dan distribusi sumber serta pengaturan perilaku dalam ranah pendidikan. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat kita pahami bahwa kebijakan pendidikan adalah bagian dari kebijakan publik atau public policy, atau dengan kata lain kebijakan pemerintah di bidang pendidikan yang memuat perencanaan umum, jangka panjang, menengah, dan pendek, serta langkah-langkah strategis yang harus digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Baik, selanjutnya adalah karakteristik kebijakan pendidikan menurut Ali Imron. Yang pertama yaitu memiliki tujuan pendidikan. Artinya kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan yang terarah yang dapat memberikan kontribusi pada pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu memiliki aspek legal formal. Maksudnya dalam pemberlakuan kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional agar bisa diakui secara sah dan secara resmi. Dan yang ketiga memiliki konsep operasional. Artinya kebijakan pendidikan harus memiliki manfaat operasional agar dapat diimplementasikan. Kemudian yang keempat yaitu dibuat oleh yang berwenang. Artinya kebijakan pendidikan harus dibuat oleh para ahli di bidangnya, seperti para administrator pendidikan, pengelola pendidikan, atau politisi yang berkaitan dengan pendidikan. Kemudian yang kelima dapat dievaluasi, dan yang keenam harus memiliki sistematika. Artinya kebijakan pendidikan harus memiliki sistematika yang jelas yang menyangkut seluruh aspek yang diaturnya, sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Lalu selanjutnya kita beralih ke materi yang ketiga, yaitu tentang komponen tata kelola pendidikan. Nah, tata kelola pendidikan harus dilaksanakan secara profesional baik oleh tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan dan menjadi tugas serta tanggung jawab bersama dengan sinergitas yang tinggi dari semua stakeholder yang ada.
Nah, hendaknya tata kelola dilakukan semaksimal mungkin demi terwujudnya tujuan organisasi. Dalam hal ini yaitu tujuan menjadikan lembaga pendidikan yang administratif. Baik melalui pengelolaan kesiswaan, yaitu dengan cara mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik ketika masuk hingga lulus dari sekolah, melalui komponen tata kelola pendidik dan kependidikan, yaitu dengan cara memperhatikan calon pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional. Lalu yang ketiga yaitu komponen tata kelola pendidikan kurikulum, yaitu lembaga pendidikan harus bisa adaptabel dalam menghadapi munculnya berbagai inovasi, yaitu dengan cara adanya pengkajian ulang sehingga sesuai dengan kebutuhan zaman dan harus up to date. Lalu untuk komponen yang keempat yaitu adanya tata kelola sarpras pendidikan. Di sini sarpras pendidikan yaitu merupakan hal yang urgent dalam menopang terlaksananya proses belajar yang efektif. Dengan adanya sarpras yang memadai, namun juga harus diimbangi dengan cara tingkat pemeliharaannya juga harus maksimal. Untuk yang kelima, tata kelola keuangan atau pembiayaan, bahwa keuangan dalam lembaga pendidikan ini harus dilakukan secara profesional, dilakukan secara rinci, cermat dan teliti, serta harus bisa dipertanggungjawabkan secara utuh. Lalu komponen yang keenam yaitu tentang tata kelola hubungan dengan masyarakat. Di sini lembaga pendidikan tidak bisa dipungkiri adanya jalinan kerjasama antara pihak sekolah dengan masyarakat. Nah, dari sini bisa dikatakan terwujudnya program kemitraan dalam Dewan Komite Sekolah dan adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sekolah. Lalu untuk komponen yang terakhir yaitu tentang tata kelola kearsipan atau persuratan. Di sini bahwa lembaga pendidikan ini juga harus bisa mengatur persuratan atau kearsipan, baik surat keluar maupun surat masuk, yaitu dengan cara pengelolaan arsip dengan baik, yaitu dengan cara penyimpanan, pemeliharaan, serta penyusutan yang baik. Juga harus diperhatikan dalam penyusunan surat dengan cara melalui objektifnya surat, sistematis, singkat atau tidak bertele-tele, yaitu serta menggunakan bahasa yang komunikatif.